tapi tolong, kalau ngasih brief, ya, jangan dipenuhi dong teksnya, tetap harus mudah dibaca dong. Tapi tidak gratis ya, beda, tidak gratis ya. Halo semanggi, episode kedua dari buku Do Good Design dari siapa tadi? Berman. Hampir saja lupa ya, dari David Berman ya. Ya, saya sebentar lupa. Untuk episode kedua ini kita akan sedikit membahas kembali ada beberapa poin lain dari kemarin kan. Sedikit mereview untuk kemarin itu di buku David Berman kita melihat bagaimana kekuatan dan tanggung jawab desain itu seperti apa, etika periklanan dan konsumerisme itu seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana tanggung jawab sosial terhadap suatu desain, ya kan? Kemudian seruan untuk bertindak, ya kan? Ya, itu tadi kan do good design kan berarti menggunakan desain dengan baik, ya kan? Good people, nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir juga ada integritas profesional. Nah, di sini memang di buku ini itu tuh mendorong seorang desainer untuk fokus pada proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, memang di beberapa poin melihat si Berman ini pada bukunya itu melihat desain itu dari sisi seorang konsumen yang bahwa ini itu bisa berdampak negatif loh, seperti itu. Maka dari itu di sini itu bagaimana Berman itu menjelaskan bagaimana harusnya suatu proyek-proyek sosial kepada masyarakat itu didesain dengan baik, didesain dengan memiliki empati yang tinggi, ya kan, seperti proyek yang mengedukasi, mempromosikan kesehatan, berkontribusi kepada lingkungan, ya kan, go green, nah gitu, VG, itu, itu ya kan. Kemudian juga dia di sini juga bagaimana cara seorang desainer itu bisa lebih bertindak itu memberikan langkah-langkah praktis. Bagaimana di seorang desainer itu bisa memberikan dampak positif, menawarkan panduannya harusnya seperti apa. Di sini itu memang untuk poin yang kedua ini, di pembahasan yang kedua ini memang lebih bagaimana desainer itu yang baik, ya, yang baik itu seperti apa. Kemudian untuk terkait integritas profesional ini juga dia membahas bagaimana buku ini menekankan pentingnya integritas kepribadian. Jadi maksudnya integritas personal. Bagaimana pentingnya integritas seorang desainer untuk melakukan hal-hal yang benar, ya. Yang benar memang belum tentu baik, tapi yang baik bisa benar, seperti itu. Jadi bagaimana seorang desainer itu harus memiliki integritas yang tinggi, karena seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa terkadang memang dari sisi desain kita ingin memberikan ilmu edukasi dari kawan-kawan, ya, tapi ternyata yang gampang viral itu malah berita negatif. Nah, itu kan memang bertolak belakang ya dengan keinginan masyarakat malahan gitu. Tapi memang di buku David Berman ini menekankan bahwa ya terlepas masyarakat itu keinginannya hanya melihat atau hanya mengambil negatifnya saja, ya, gampang menelan berita-berita negatif atau desain-desain yang negatif. Tapi kita sebagai seorang desainer itu harus tetap mengedepankan integritas untuk kebaikan khalayak umum. The greater goods. Harus bermasalah untuk umat. Wah, itu ya. Gimana Mas Dari? Kalau misalkan dari Mas Dari sendiri, apakah setuju? Saya tidak setuju. Nggak, gimana sih? Mungkin sama kayak melanjutkan yang kemarin juga ya. Desain itu juga mungkin kalau dari buku ini itu desain dan jawab secara sosial. Dalam arti kita membuat desain itu mungkin harus membuat sesuatu yang mempromosikan hal-hal baik. Seperti mempromosikan kesehatan, terus ada juga kontribusi untuk lingkungan. Misal
save Oh, sepa ya. Kurangi emisi kota. Nah. apa itu penyu kemarin. Oh, penyu yang ketusuk sedotan. Makanya kita sekarang mengurangi konsumsi plastik. Ya, jadi mungkin kalau dari buku ini itu kita harus mempromosikan hal-hal yang itu supaya nanti anak cucu kita mungkin itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu dari segi lingkungan. Lalu yang kedua untuk seruan untuk bertindak. Nah ini sama seperti ada yang pertama, itu kita juga harus memberikan dampak yang positif. Dampaknya itu apa? Nanti lingkungan, lalu juga hal lain itu juga harus berdampak untuk publik, sehingga mereka juga merasakan atau bisa melihat desain kita itu sebagai sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk mereka. Lalu yang ketiga ada integritas profesional. Kalau itu dari sisi grafis kita juga harus berintegritas, dalam artian selain kita dedikasi, kita juga harus berpikir out of the box, sehingga nanti kita bisa buat desain itu yang sekiranya itu gak terpikirkan oleh orang banyak. Jadi ya walaupun dari hal kecil mungkin itu bisa dijadikan sebuah desain, tapi kembali lagi kita harus mengedepankan desain-desain yang baik. Dan jangan lupa untuk keuntungan finansial. Jangan sampai kita membuat desain itu tapi kita boncos. Kita juga harus untung. Jangan baik-baik terus. Dibayar 2M. Apa itu Mas Adi? Atur sundas. Iya. Kalau misalnya memang di buku ini memang menariknya sebenarnya saya ini kan tipe yang tidak setuju ya. Itu bagus. Tapi untuk kali ini saya setuju. Nah, iya. Karena memang gimana ya, terlepas dari kontroversi, maksudnya kayak kontradiktifan di mana kita itu harus mengedepankan keuntungan finansial kita pribadi, ya kan. Tapi memang ketika kita melakukan sesuatu baik untuk halayak itu kita pasti akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani. Iya, itu. Jadi memang apa namanya? Tapi tidak gratis ya, beda, tidak gratis gitu. Apa namanya? Jadi memang kalau dari saya sendiri sih terkadang nggak apa-apa lah kita tidak hari ya terus kemudian plastik itu dikurangi dan kawan-kawan. Tapi tolong kalau mengasih brief ya, jangan dipenuhi dong teksnya, tetap harus mudah dibaca dong, ya kan? Itu gimana ya? Kita itu juga oke lah apa namanya kadang banyak orang itu tidak memahami bahwa di dalam desain itu tetap harus bisa mudah dibaca kan gitu. Terlepas sebagaimana bagus niatnya dan pesannya, tapi kalau misalnya tidak dapat dibaca, biasanya terlalu banyak, terlalu kecil, kan ya podo ae. Kurang lebih itu sih untuk pembahasan kita kali ini menutup buku desain ya kan untuk halayak umum. Ya kan. Ini memang sedikit singkat sebelum pembahasan kita sebelumnya dan bukan ke teori tapi lebih ke kayak fakta-fakta di masyarakat ya. Memang menarik banget point of view Bu Herman ini di dalam buku ini. Kurang lebih itu dari saya Atik. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Bye.